Yes, XRP naik guys, profit 235. Wih wih, 41,913. Ayo 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 ayo. Waduh 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 waduh, kok kayak mau turun nih. Wah wah, langsung aja guys kita beli guys. Kita langsung TP, take profit. Dapat harga berapa itu? 41,850. Nggak apa-apa, gas gas gas. Iya. Yes, berhasil guys. Gila, saya nunggu sampai jam 1.30 ini demi tutorial guys. Biar besok ini konten buat besok ya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana saya mendapatkan profit dalam waktu singkat sebanyak 230.000 rupiah. Gila, harusnya 230 ya. Tapi tadi tuh saya tuh beli itu di harga 41.900. Tapi di sini saya dikasih harga final 41.800. Harusnya tuh udah bisa 200, tapi saya di sini untungnya 190. Ya nggak apa-apa lah ya guys ya. Saya yang penting bisa take profit dari modal 3.500.000 bisa untung 190 dalam waktu singkat. Ini luar biasa ya guys ya. Oke, saya akan ceritakan metode saya, cara saya gimana kalau misalnya pakai analisis teknikal. Ini bukan cara yang pemula mungkin bingung, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan di sini pakai bahasa bayi ya. Sekaligus kalian belajar analisis teknikal supaya kalian bisa mandiri menganalisis menggunakan pola chart pattern dan juga candlestick. Tonton video ini sampai selesai, jangan skip-skip, dan suara saya pelan banget karena di sini saya syutingnya di jam 2 guys. Wow. Jadi jangan ribut-ribut, jangan keras-keras ya. Sorry. Pertanyaannya kenapa saya bisa TP dan entry-nya di mana, keluarnya di mana? Kalau tadi kalian melihat saya live di situ, saya ngambil profit ketika di posisi di sini ya guys. Ini saya pakai time frame 5 menit dan suara saya tentu saja nggak keras guys karena ini jam berapa sih? Jam 2 guys. Nah, ini ada koreksi. Jadi saya itu menganalisis tadi pagi ya, tapi saya belum bagikan ke grup. Kalau misalnya saya bagikan ke grup, takutnya gini, ternyata analisis saya salah, banyak yang rungkat, pada ngikutin, rugi gitu kan. Mendingan saya dulu yang rugi. Karena di grup itu kayaknya mereka tipe-tipe yang pingin scalping, pingin harian. Nah, saya cobalah. Di sini ada pola. Di sini saya ngelihat ada pola falling wedge. Kalau kalian perhatiin nih, di sini adalah tren naik. Ini kan terusan. Falling wedge itu pola terusan, guys. Nih kan sebelumnya kan dia kan uptrend ya. Kalian bisa ngelihat di sini. Terus guys, saya kecilin. Nah, ini sebelumnya ada tren naik, bisa kalian lihat ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini kan ada tren naik. Ya, ini tren naik guys. Tuh, kemudian akan diteruskan atau akan koreksi. Nah, ini yang pertanyaannya ya guys ya. Akan diteruskan atau akan koreksi. Nah, lalu saya cermatin bener tuh. Oh, ternyata di sini muncul pola falling wedge. Falling wedge tuh kayak modelnya seperti ini guys. Ntar saya gambarin biar kalian juga belajar ya. Polanya tuh setelah biris ya kan, kemudian dia downtrend sedikit kayak koreksi, tapi dia menyempit. Nah, makanya ketika muncul pola itu kita harus membuat trendline. Nah, trendline seperti ini. Aduh, kok jelek banget tuh gambarannya. Trendline seperti ini. Nah, nanti ini biasanya kalau falling wedge itu pasti dia akan tembus, tapi bisa jadi juga malah turun. Makanya kita bikin trendline. Ternyata tembus ya kan. Nah, disinilah saya sebenarnya udah entry di sini tuh. Di sini saya udah entry sebenarnya, tapi nggak semuanya ya guys entrynya. Kayak misalnya tuh 1 juta dulu entry di sini, ya harganya masih dapat 39.000 kayaknya. Lalu naik, saya kira tuh bisa langsung gini ya. Ternyata enggak. Di sini agak menipu juga ya. Ternyata akan ada koreksi sedikit. Tapi setelah saya lihat koreksinya itu mantul, nggak nyampe tembus di area support sini. Lalu saya langsung lah entry di sini. Entry, saya tunggu kan dari entrynya tuh sore kayaknya, sore ya. Asar jam 16. Iya, bener ya.
jam 15.30. Nah, entry di situ dapat 39. Tiba-tiba saya tunggu, dung. Nah, naik di sini. Saya mendapatkan sekitaran 5% ya guys ya. Saya mendapatkan sekitaran 5% gitu. 5% itu lumayan ya, keuntungannya udah 190. Sebenarnya saya tuh ketika tadi kalian lihat di awal-awal itu ya, saya tuh sempat profitnya di sekitar 230. Tapi saya nunggu apakah akan uptrend lagi, ternyata enggak. Saya bingung. Saya itu bingungnya di sini ketika saya beralih ke time frame 1 menit. Di sini tuh kayak muncul inverted hammer, guys. Inverted hammer itu kebalikan dari hammer, tapi setelahnya di sini muncul hammer. Harusnya kan setelah muncul hammer harusnya dia naik ke atas ya kan. Nah, ini nih naik ya guys ya. Di sini muncul inverted hammer lagi, nih harusnya naik ya ini. Ini kalau misalnya kita misalnya mau masuk di sini, kalau nanti akan naik lagi ya ke sana ke atas. Ntar saya gambarin. Ini ke atas lagi. Ini kita masih bisa dapat profit, guys. Duh, jelek banget gambarannya. Nah, nanti di sini kita masih dapat profit sebenarnya kalau misalnya ini bakal muncul lagi di sini kan. Nah, nanti kita misalnya ini tembus di sini nih, saya bisa mulai masuk nih guys. Kalau tembus ke sini artinya akan ada tinggi banget ininya, apa namanya, bullishnya, kenaikannya. Wih gila, coret-coretan semua isinya. Nah, ini adalah pengalaman saya kenapa saya bisa mendapatkan 190.000 dengan waktu singkat di koin XRP. Jadi silahkan, ini saya sengaja masuk di sini karena buat tutorial ya guys ya, buat tutorial untuk konten besoknya. Makanya saya nunggu nih begadang nih, apakah masuk atau tidak. Teman-teman semoga dapat ilmu dari apa yang saya sampaikan ya guys ya. Jangan belajar terus. Kalau misalnya kalian mau pakai cara yang pemula yang seperti pada video-video sebelumnya, itu tidak mengapa. Tapi kalau kalian ingin lebih jauh lagi, kalian bisa membaca MACD, kemudian membaca RSI. Tapi di sini sebenarnya saya jarang banget menggunakan indikator. Saya lebih banyak menggunakan membaca pola dan candlestick ya. Karena kalau udah terbiasa membaca pola dan candlestick, itu kadang kita hanya ngelihat aja, itu udah paham, nggak perlu digaris-garis seperti ini sebenarnya. Kalau udah terbiasa melihat pola dan candlestick, nanti nggak perlu di apa namanya garis-garis seperti ini, udah paham. Ini kan lagi koreksi lagi nih, langkah selanjutnya apa bang? Nah, langkah selanjutnya sebenarnya saya ini lagi memvalidasi lagi nih. Ini adalah pola yang muncul, apakah falling wedge lagi atau bukan. Nah, makanya saya ini sengaja bikin garis trendline. Kalau misalnya tembus nih yes, kayak tembus ini kan kita bisa ngeliat ya. Kalau kita garis di sini, dia membentuk ini guys. Tuh. Nah, saya pakai time frame 1 menit ya guys ya. Kalau di time frame 5 menit, kalau 15 menit jadi seperti ini. Nggak kelihatan. Makanya kalau scalping itu antara 5 menit 1 menit guys. Begitu. Oke, saya tambahin ya, gimana kalian untuk mengambil posisi entry atau posisi kalian masuk. Di sini kalian kalau tidak mau menggunakan cara sederhana yang udah pernah saya bagikan di YouTube, tapi kalau pemula pasti kadang lebih bingung. Kalian pertama membuat trendline dulu seperti yang udah saya katakan ya. Ini saya udah membuat garis trendline, makanya kalian harus membuat garis trendline. Dan kadang juga garis trendline itu agak menipu atau menjebak ya guys ya. Misalnya di sini atasnya ini udah mengenai banyak resisten, ini cukup bagus ya. Dan di bawahnya juga udah mengenai beberapa untuk swing low, apa namanya, bagian bawah ini bahasa bayinya ini udah terkena banyak ya. Semakin banyak kena untuk area bawah ini semakin bagus. Tapi di sini kan sempat tembus, saya kira ini akan turun, tapi ternyata di sini ada pullback, ada penolakan. Dan kalau kita tarik garis support untuk
yang terendah sebelumnya ini ternyata tembus juga ya, tembus juga, tapi tidak bisa menembus area support yang ini. Nah, ini belum bisa nembus, bahkan saat ini nih ya kan, ini masih turun. Apakah nanti bisa menembus ini atau tidak? Kalau bisa menembus ini maka ya akan turun kembali. Mungkin kesempatan buat kalian untuk membeli koin gitu kan. Nah, kalau kalian ingin benar-benar memastikan area yang pas untuk beli, saya membeli di area sini setelah melewati trendline yang udah dibuat. Nah, begitu guys. Memang agak kaget juga pas itu saya, kenapa kok ada apa namanya tren turun lagi gitu kan. Tapi turunnya di sini ternyata tidak melewati dari yes, saya bahasakannya tidak melewati dari support sebelumnya, langsung mantul. Wah, ini pertanda sangat bagus. Makanya saya masuknya itu 2 kali sebenarnya guys. Ketika di sini dan di sini. Nah, di sini. Setelah itu pada malam harinya saya take profit lah di posisi ini. Berapa persen kenaikannya? Sekitaran 5% ya guys ya. Sekitaran 5% kenaikannya itu 5%. Ntar guys. Nah, 5,3%. Jadi menghasilkan 200.000 dalam waktu singkat ini ya, sangat-sangat bagus begitu sih. Tapi kalau modal kalian sedikit, 5%-nya aja misalnya 100.000, 5%-nya berapa? Itu jadi dihitung modal juga ya. Nah, ini kalian bisa ngeliat untuk yang terbaru ini saya nambahin ini syuting ketika terbaru guys. Nambahin karena ada pertanyaan di grup untuk masuknya di mana. Nah, untuk melihat nanti take profitnya gimana, sebenarnya kalian bisa amati pakai Fibonacci sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti Fibonacci, lihat aja indikatornya akan turun di level berapa. Kalau saya kan udah dijelasin ya kemarin, saya menggunakan Fibonacci. Saya menarik dari atas kemudian ke posisi yang paling bawah di sini guys. Nah, atau di sini nih paling bawah. Maka ketika tembus di beberapa garis saya nggak langsung nggak langsung ambil uang, karena kan di sini kan masih tembus, pasti akan tembus lagi ya kan. Nah, kasusnya kemarin ini kok di sini tiba-tiba ada perlawanan kuat dari bearisnya. Saya mikir akan tembus sampai sini, makanya kalian perlu juga untuk melihat. Saya udah seneng banget, wah ini tembus lagi nih, apakah akan melewati level 1,6? Ternyata tidak ya. Kalian kalau ngelihat Fibonacci ini cukup akurat pantulannya guys ya. Misalnya nih pantulannya di setiap level ada ya kan, mantul di level ini 0, kalian bisa ngelihat nih di sini memantul di 0,5, 0,6. Ini adalah area golden pocket di Fibonacci, dan bener ya mantul. Kalau misalnya di sini masih mau take profit, ngambil keuntungan selisih sedikit masih bisa sih, tapi nggak banyak, cuma berapa persen ya. Kita ukur aja. Kalau masih di sini dapat 3% aja, tapi kalau modalnya besar 3% lumayan lumayan banget. Ini kan lagi ada koreksi parah nih ya guys ya, turun di jam berapa ini? Di jam 7.47. Jam 7.47 lagi turun. Nah, di sini nih saya mau ngeliat nih apakah tembus ke resisten support sini atau enggak. Kalau tembus ke support, ini sebenarnya kesempatan banget buat saya untuk beli lagi koin XRP, dan nanti pasti akan adanya kenaikan. Nah, itu guys.